keluargaku dimanapun berada, selamat pagi. Puji Tuhan kita berjumpa kembali dalam Morning Blessing di hari Jumat ini. Keluargaku, mari kita melihat Alkitab sama-sama dari Markus pasal yang pertama. Kita akan melihat ayat yang ke-35 sampai dengan beberapa ayat yang ada di bawahnya. Saya akan bacakan bagi setiap kita, demikian firman Tuhan. Markus pasal yang pertama ayat yang ke-35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu mereka menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Ayat 38, jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadah mereka dan mengusir setan-setan. Hari ini saya ingin mengajak kita untuk melihat preview apa yang akan kita pelajari dalam ibadah raya minggu kita. Hari Minggu nanti kita akan belajar tentang satu tema, yaitu dia datang untuk memberitakan Injil atau datang untuk menyampaikan kabar baik, the gospel. Dia datang untuk preach the gospel, memberikan kabar baik bagi kita. Tapi memberitakan kabar baik dimulai dari ayat yang ke-35. Yesus berdoa di pagi hari. Dia mengawali segala sesuatunya dengan berdoa. Saudara, bukanlah hal yang rahasia bagi kita bahwa tidak mudah untuk kita memiliki konsistensi dalam berdoa. Ya, ada banyak orang yang berpikir, doa mah gampang. Kalau doa itu mudah, ya, untuk membangun konsistensi berdoa itu mudah. Tidak perlu ada orang yang mengingatkan kita untuk berdoa. Tidak perlu ada banyak hal yang dibuat oleh gereja supaya jemaat bisa berdoa. Justru dengan semakin banyak kegiatan yang dibuat, makin banyak ajakan untuk berdoa, itu membuktikan bahwa memang kita seringkali lupa, seringkali kita tidak berdoa, seringkali kita merasa kuat dengan kemampuan kita sendiri. Itu yang membuat kita pada akhirnya sering kehilangan sesuatu yang seharusnya kita ikuti dari Yesus, yaitu ketika dia berdoa, dia menemukan satu alasan untuk dia memberitakan Injil di tempat yang baru. Kenapa? Karena memang untuk itulah dia datang. Dan hari ini setiap kita orang percaya diutus untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kalau dalam konteks ini Yesus berbicara kepada murid-muridnya supaya mereka memberitakan Injil di daerah sekitar dari tempat mereka hidup, hari ini mungkin ketika kita membangun kehidupan doa, kita akan diberikan kerinduan, kita akan dibuat mengerti bahwa Tuhan tempatkan kita dimanapun kita ada hari ini, supaya kita bisa preach the gospel kepada orang-orang yang ada di samping kiri kanan kita, menyampaikan kabar baik tentang Kristus, menyampaikan berita pengharapan tentang Yesus kepada mereka. Hari Minggu ini kita akan belajar bersama-sama, tapi hari ini saya mau mari mengingatkan kita semua untuk terus membangun, memelihara kehidupan doa kita. Saya secara pribadi harus mengakui juga bahwa tidak mudah untuk bisa memelihara, membangun budaya berdoa. Tapi bukan berarti ketika kita gagal kita berhenti. Bukan berarti ketika kita bolong lalu kita sudahi, tidak mau berusaha lagi. Justru itu adalah tantangan bagi kita. Tantangan bagi hati kita, bagi motivasi kita. Kalau kita berdoa hanya untuk cari berkat, dan ketika berkat kita nggak dapat, kita berhenti berdoa. Kalau kita berdoa hanya untuk mengisi buku catatan harian kita, maka ketika buku itu habis atau ketika hati kita tidak enak, kita nggak akan berdoa. Tapi kalau itu sampai terjadi, jangan biarkan terus-menerus berhenti. Tapi mari kita bangun budaya untuk terus berdoa, supaya kita bisa melihat keindahan Injil, kita bisa mempunyai satu kekuatan, satu kerinduan seperti yang Yesus alami ketika dia berdoa di pagi hari. Orang banyak mencari dia, dan dia berkata, "Mari kita memberitakan Injil." Saya sebagai gembala di gereja HCC dan juga sebagai hamba Tuhan yang ada di tengah-tengah ibu-ibu PD Gloria, saya minta kepada setiap jemaat HCC dan ibu-ibu yang ada di PD Gloria, jangan pernah berhenti berdoa untuk kami, untuk saya dan keluarga kami. Karena saya percaya doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya.
Doa-doa dari saudaralah yang membuat kami kuat sampai hari ini. Kami punya banyak kelemahan, tapi kami bersyukur untuk setiap pribadi yang selalu menopang kami dalam doa. Menopang kami dalam doa supaya kami bisa mengambil keputusan yang baik, keputusan yang tepat, supaya pemberitaan Injil terus berjalan, dan melalui semuanya itu bukan nama saya, bukan nama gereja, tapi nama Tuhan yang dipermuliakan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Saya mengajak setiap kita, keluargaku, khususnya untuk jemaat HCC Malaysia, mari kita beribadah bersama-sama hari Minggu nanti, dan mari kita juga ikut ibadah doa puasa besok melalui Zoom. Saya berdoa supaya apapun yang gereja lakukan, semuanya itu tidak lain dan tidak bukan dilakukan untuk menolong setiap jemaat supaya memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, supaya memiliki kerinduan terus untuk mencari Tuhan, supaya memiliki hati yang lapar dan haus akan Tuhan, sehingga kita mengerti betul bahwa tidak ada yang lain di dalam dunia ini yang mampu menolong kita, yang mampu menguatkan kita selain daripada Tuhan sendiri. Ya, dialah kepuasan kita, dialah penolong yang sejati bagi setiap kita. Puji Tuhan. Selamat beraktivitas di hari Jumat ini. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom.